Nama saya Deborah Kania Hartanto, kelas Logika, kode kelas 668, nama dosen Bapak Rido Putra. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi tugas dari mata kuliah logika ini. Macam-macam term. Yang pertama ada term singular atau term tunggal. Term singular ini adalah kata atau istilah yang merujuk pada satu objek atau konsep tunggal. Term ini hanya menunjukkan pada satu hal secara spesifik, contohnya meja, Bung Karno, atau universitas terbuka. Term singular ini biasanya berupa kata benda yang menunjuk pada entitas tertentu secara langsung. Yang kedua ada term general atau term umum. Term umum mencakup keseluruhan hal yang ditunjuk tanpa terkecuali. Term ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu universal, sifat umum yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya ada manusia, hewan, dan bangsa. Dan yang kedua ada kolektif. Yang kedua ada kolektif. Menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagian kesatuan. Contohnya, rakyat Indonesia dan mahasiswa universitas terbuka. Term umum ini mencakup banyak objek dalam satu kategori besar. Terus yang ketiga ada term khusus atau term partikular. Term khusus menunjukkan pada sebagian dari keseluruhan objek yang dimaksud, yaitu hanya sebagian dari term umum. Term ini lebih spesifik dibanding term umum. Contohnya, jika term umum adalah makhluk hidup, maka term khususnya adalah hewan. Jika term umum adalah mata uang, maka term khususnya adalah rupiah. Logika falasi atau sesat berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tampak valid, padahal sebenarnya tidak logis. Contoh bentuk sesat berpikir ini, yang pertama adalah ad hominem atau serangan pribadi, yaitu menyerang karakter atau pribadi lawan bicara daripada argumen yang disampaikan. Contohnya, kamu mungkin benar soal ekonomi karena kamu tidak pernah belajar ekonomi secara formal. Padahal argumen ekonomi tidak harus bergantung pada latar belakang pribadi pembicara. Yang kedua ada strawman atau manusia jerami. Menyederhanakan atau mendistorsi argumen lawan agar mudah diserang. Contoh, saat seorang mengkritik pembangunan infrastruktur berlebihan karena merusak lingkungan, lawan langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut anti pemerintahan, padahal kritikannya hanya soal dampak lingkungan. Dan yang ketiga ada false dilema atau dikotomi palsu. Hal ini menyajikan hanya dua pilihan ekstrim seolah tidak ada opsi lain. Contohnya, kamu setuju dengan keputusan ini atau kamu melawan kami? Padahal sebenarnya ada banyak pilihan. Yang keempat ada circular reasoning atau penalaran melingkar. Argumen yang berputar-putar tanpa bukti tambahan, premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa dasar kuat. Contoh dari circular reasoning ini adalah Tuhan itu ada karena tertulis dalam kitab, dan kitab itu benar karena ada Tuhan. Yang kelima adalah hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Membuat kesimpulan umum berdasarkan data yang terlalu sedikit. Contohnya, saya bertemu dua orang asing yang tidak ramah. Jadi semua orang asing pasti tidak ramah. Yang terakhir ada appeal to authority atau banding otoritas palsu. Ini adalah menganggap sebuah argumen benar hanya karena didukung oleh seseorang yang dianggap berkuasa atau tanpa bukti yang memadai. Contohnya, kakak ipar bilang membawa opor ayam ke ibu mertua itu wajib, jadi harus dilakukan, padahal belum tentu benar.
Dan ini adalah cara menghindari logical fallacy. Yang pertama adalah pahami jenis-jenis logical fallacy agar dapat mengenali dan menghindari kesalahan berpikir. Yang kedua, fokus pada isi argumen, bukan pribadi pembicara untuk menghindari ad hominem. Yang ketiga, memberikan bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung argumen. Hindari circular reasoning dan hasty generalization. Yang keempat, jangan menyederhanakan argumen lawan secara berlebihan agar tidak jatuh pada straw man. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai opsi dan sudut pandang untuk menghindari false dilemma. Yang keenam, kritis terhadap klaim yang hanya berdasar otoritas tanpa bukti agar tidak terjebak dalam appeal to authority. Dan yang terakhir, latih kemampuan berpikir kritis dan analisis melalui diskusi dan pembelajaran logika formal. Untuk sumber referensi akan saya jabarkan pada deskripsi video di bawah ini. Saya Debrekania Hartanto. Terima kasih.